Oke. Nah, kita tahu manusia berpikir itu memiliki jalan pikir yang beda-beda. Ya, coba kita telah lebih jauh sebenarnya bagaimana, dan ada kasus-kasus spesial juga mungkin agak sedikit antik begitu ya. Mungkin saya coba mau nanya dulu nih ke dua orang. Siapa ya? Ini ada Cenarvi ya? Iya, Pak. Oke. Coba saya mau nanya Cenarvi sama Yen Yen. Ya. Apa lagi loh? Oke. Berasa ujian gue. Tolong dipikir dulu jawabannya, terus baru kalian nyatakan gitu. Jangan nungguin yang sono jawab ya. Nah, walaupun tetap jawabnya sih gantian sih, cuman maksudnya jangan nyontek gitu jawabannya, gitu kan. Nah, misalnya tuh Anda punya berdua punya teman waktu SMA, teman udah lama, terus ketemu lagi, namanya si Ucrit ya. Si Ucrit terus ketemu tahun lalu. Terus dia minjem duit. Mau minjem duit. Terus kalian kasih minjem duit 1 juta. Dibilang bulan depan bulan depan mau dibalikin, pulangin. Terus ternyata bulan depan nggak dipulangin sampai sekarang. Sekarang artinya udah setahun kemudian ya. Tiba-tiba kalian berdua lagi jalan di mall. Bukan kalian berdua ya, lagi jalan di mall terus ketemu si Ucrit. Coba bagaimana, coba pikirkan apa yang akan kalian lakukan. Apakah kalian akan menegur, apakah akan menagih utang, atau apa, nggak tahu nih. Coba pikirkan suatu skenario. Saya mau tahu nih dari jalan pikir dua orang aja. Apakah kalian sama atau berbeda? Oke, gue ya. Mau jawab dulu langsung boleh? Oke. Intinya, ya tapi ini di luar urusan kesehatan lu sih. Ya memang, ini jalan pikir manusia. Otak. Ini kita ngomong utang. Kalau Utang, ngomongin utang dia. Apa lu temu teman lama ngomongin terus dia utang minjem kan, duit? iya. Kalau gue sih pertama, kalau mau ngasih pinjem duit orang, itu udah siap-siap bahwa uang itu nggak kembali. Jadi misalnya nih, lu mau minjem duit ke gue 30 juta. Aduh, si Daniel minjem duit gue 30 juta. Balik kagak ya? Nah, karena gue nggak siap, kalau duit itu nggak balik 30 juta, misalnya gue cuman siap, aduh, ya udahlah. Tapi kalau nggak gue bantu, Kan kasihan juga 1 juta. ya. Ceritanya udah real nih. Ceritanya tahun lalu udah ngisi minjemnya 1 juta, nggak 30 Iya, juta. makanya. Jadi maksud gue, mungkin si Ucrit itu tadinya mau minjem gue 30 juta, misalnya gue bilang, aduh enggak deh, karena gue nggak siap hilang 30 juta. Tapi kalau gue kasih dia 1 juta, berarti gue udah siap duit gue akan hilang 1 juta gitu. Karena namanya mau sahabat, mau saudara, mau apa, dia janji balikin lu besok, lusa, setahun lagi. Itu kan cuman omongan doang ya, kalau urusan pinjam duit, nggak bakal balik duitnya. Oke, tapi Ada ini sih, nggak menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah nah, apa makanya. yang kalau ketemu tuh ngapain? Jadi ya gue biarin aja. Kalau Ditegur kalau nggak? dia ingat dia syukur, kalau dia lupa ya udah, gue lupain aja gitu. Ditegur nggak orangnya? Ketemu di mall, Ucrit, apa kabar? Oh, tegur sih, tegur lah. Tegur. Masih temenan kan? Jangan hilang temen lah. Cuman kalau dia minjem lagi nggak gua kasih, gitu aja. Oke. Jadi ya kalau ditegur, tegur lah masih. Karena ada temen lu masih gua tegur juga ya, walaupun belum gua kasih sih. Belum gua kasih sih. Tapi ya tetap gua tegur lah. Tetap temenan kan? Oke. Mm-mm. Oke, coba kalau Cenarvi gimana? Ketemu si Ucrit ngapain? Ya, saya tegur dulu, Pak. Tegur kan. Maksudnya disapa gitu. Apa kabar, gimana? Ah, apa kabar, gimana? Terus nanti
Nah, nanti ya pelan-pelan baru dah saya diungkit tuh utangnya udah apa kondisi keuangannya bagaimana gitu. Makanya pelan-pelan Oh, diungkit gitu. kepo ya. Kepo dulu. Ini orang sebenarnya sih dari Bapak kan langsung ceritanya langsung pinjam. Kalau saya kan cerita sebelumnya sih saya harus percaya orangnya dulu baru bisa kasih pinjam. Dan itu Oh, harus udah sesuaikan kondisinya keuangan sekarang gitu. Kalau keuangan sekarang sulit ya kalau udah sulit tuh kasih pinjam orang ngapain gitu. kan cerita tahun lalu udah minjemin Ya sama dia. ceritanya keuangannya tidak bermasalah lah ya gitu. Mm-mm. Kalau keuangan tidak masalah, kalau keuangan tidak bermasalah dan itu jumlahnya termasuk kecil dan siap hilang ya, ya udah siap hilang. Tapi kalau misalnya kondisinya juga ada bermasalah keuangan, begitu masih kasih pinjam itu tergantung orangnya bisa dipercaya apa enggak. Karena tiap orang kan temannya nggak banyak, ada juga yang banyak, ada juga teman-teman cuma satu gitu yang bisa dipercaya. Jadi kalau kasus bapak yang langsung dikasih pinjam, ya kalau gitu disapa dulu, nanti pelan-pelan ngobrol gitu lama-lama baru ungkit pak. Oke. Pengen tahu juga ya kenapa dia nggak mulangin kayak gitu ya. Pengen tahu ya, Iya, karena hitungannya temen ada dan niat baik pengen apa enggak nih orang dikorek-korek. balikin. Kalau misalnya yang niat baik ya lama-lama ya udahlah lupain aja nih orang. Ini orang nggak beres. Kalau dia kasih pinjam minta pinjam lagi nggak akan saya kasih. Oke, oke, thank you. Jadi itu adalah dua orang berpendapat bagaimana merespon ketemu si Ucrit yang pinjam duit setahun lalu. Tetapi memang mereka mengambil kesimpulan yang sama ujungnya. Contohnya misalnya kalau dia, dia mau minjem lagi nggak dikasih karena dia tidak mulangin yang lama. Tetapi yang satu nggak mau ungkit, nggak mau korek-korek kenapa nih orang nggak mau mulangin. Tetapi yang satu pengen tahu nih kenapa nih orang sampai nggak mulangin, sampai kesulitannya seberapa gitu kan. Pengen tahu dikorek-korek begitu. Ya itu setiap orang jadi memiliki sifat berbeda dan jalan pikir yang berbeda. Karena memang otak manusia itu terlalu rumit dan mungkin dari semua peserta Zoom kali ini akan membuat suatu jalan pikir yang berbeda-beda pula dalam menanggapi masalah tersebut. Nah, pertanyaan kedua, coba saya mau nanya yang siapa aja boleh jawab. Perhatiin baju saya. Apa yang ada di pikiran Anda? Pernah tahu nggak nih baju apaan? Kenapa baju lu? Nggak kenapa-napa Iya, kan? iya, Iya garis-garis iya, garis-garis, vertikal. vertikal, hitam Terus? putih. Mm-mm. Terus kenapa ya? Ya tumben Oh, aja lu rapi pakai kemeja gitu. Biasa pakai kaos gitu. oh, oke. Artinya lagi kemarin itu golput kali lo. Hmm. Kagak. Gue kagak pikirin tuh politik. Mau kotak-kotak, mau garis-garis. GP. Orang politik bullshit semua dah. Oke. Mm. Jangan sampai lu ikutan politik ya. Gue nggak mau kenal lu dah. Nah itu dia makanya. Nah, ini kalau mau tahu, kan lu nggak tahu, gue kasih tahu nih. Nah ini eh, bajunya yang dipakai Ganjar ya, lagi apa ya, lagi nggak tahu tuh. Gue juga nggak ngikutin sih. Tapi dia pakai baju kayak gini. Nah, mungkin buat satu orang pikir, waduh, ini kebetulan kan masa kampanye udah lewat gitu ya. Jadi nggak ada urusan politik lagi gitu. Mungkin kalau lagi masa kampanye, mungkin ada orang yang sadar bahwa langsung mikir, waduh, si Daniel nih pendukung Ganjar nih. Gue pendukung sebelahnya nih. Waduh, gue keluar dah dari Zoom dah nih, si Daniel nih pendukung Ganjar. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi ada orang juga berpikir yang berbeda. Oh, mungkin kebetulan si Daniel beli baju sama kali ya. Atau bisa juga ada orang lain yang berpikir bahwa
oh mungkin bajunya si Daniel tuh mirip karena ini cuman ada di layar. Mungkin kalau lihat langsung dia lebih tahu. Karena bentukan saya tuh 3 dimensi. Jadi ini ketahuan ini bajunya beneran jenisnya sama yang dipakai di Pak Ganjar gitu. Ya, itu orang bisa berpikir berbeda-beda dan kadang jadi juga bisa membuat suatu yang namanya asumsi. Asumsi adalah misalnya dia bilang saya adalah pendukung Ganjar waktu itu gitu ya. Jadi saya punya baju ini. Itu yang namanya asumsi karena belum nanya saya langsung saya ngapain, saya pendukung siapa kan gitu. Yaitu adalah konsep daripada yang manusia pikirkan. Bisa berbeda-beda. Bagaimana manusia itu berpikir itu banyak dipengaruhi beberapa hal. Jadi misalnya memori. Ya. Mungkin nggak tahu ya, artinya mungkin yang ikut Zoom di sini pada nggak ngikutin politik sehingga mungkin nggak gitu tahu kemeja saya adalah beneran ini saya dapat gratisan dari teman ini dari waktu dia ikutan kayak kampanye Ganjar. Jadi ini beneran bajunya yang dari kubu sono gitu ya. Nah, itu adalah suatu konsep pemikiran manusia yang berbeda-beda. Makin spesifik seseorang itu juga makin berbeda. Misalnya contohnya yang sederhana seperti ini. Orang nonton dulu, kalau orang nonton lawakan, kalau si Jojon nih zaman saya muda itu, si Jojon tuh katanya kalau lawakannya lucu banget. Nah, kalau saya sama pembantu dulu ya sama ART situ, mereka tuh ketawa-tawa, mereka cekikikan kalau si Jojon lagi ngelawak. Tetapi saya hanya melongo, melihatin. Saya nggak ketawa. Gitu. Saya nggak mudah ketawa ngeliatin orang bebanyolan yang lawakan-lawakan di TV begitu tuh. Padahal orang lain ketawa. Buat saya akhirnya waktu karena saya dulu masih kecil, apalagi waktu saya masih SMP, SMA gitu ya, Jojon udah mulai nongol. Saya kan juga masih belum mengerti banyak how the brain works gitu ya. Saya bingung kenapa lu mesti ketawa gitu. Itu kan cuma dibuat-buat dalam otak saya. Nggak harus diketawain. Nah itu adalah yang ada di pikiran saya. Nah, baik lagi, ada hal yang agak sedikit membingungkan, mungkin buat banyak orang, bahwa saya pernah saya pernah buat video YouTube saya mengenai saya adalah seorang prosopagnosia, ya, prosopagnosia. Tahu nggak prosopagnosia, Pak? Ada yang nonton YouTube saya nggak mengenai prosopagnosia? Ini nonton nggak prosopagnosia? Mungkin nonton, tapi mana gue ingat istilah-istilah lu yang sebegitu. Oh, oke. Nggak ingat. Oke. Entah yang mana satu, nggak tahu itu apa. Oke, ya pernah dibahas juga di WA Group ya. Kalau saya tuh memang sulit mengenali orang mukanya. Jadi ada beberapa kejadian ya, memang saya baru tahu tuh belakangan, hampir umur 50 bahwa ternyata saya prosopagnosia. Jadi misalnya saya nonton film di Netflix, namanya Castle for Christmas. Setengah-tengah saya nonton, terus peran utamanya wanita. Terus anak saya bilang, oh itu bintang film yang ada jadi mamanya si ini di Disney itu terkenal papi. Oh bintang terkenal ya, saya kok nggak ngerti ya. Oh mungkin papi nggak tahu kali kan itu film Disney gitu kan. Mungkin waktu anak saya nonton Disney yang udah lama gitu. Jadi mungkin saya nggak tahu kalau itu adalah bintang terkenal. Terus dicek di kredit dan infonya, ternyata bintang tersebut
saya sangat kenal, tetapi itu film udah mau habis, saya tidak tahu kalau itu bintang film siapa namanya. Namanya adalah Brooke Shields. Dan saya tahu, apalagi cowok-cowok yang seumuran saya yakin kalau yang namanya Brooke Shields tahu kayak gimana mukanya. Tetapi saya tidak tahu. Gitu. Contoh lain, saya suka nonton superhero, apalagi yang namanya Superman. Ya saya tahu tuh yang namanya Henry Cavill, yang main Superman. Ya. Lalu saya nonton film di Netflix yang judulnya apa? Oh ya, film namanya judulnya The Witcher. Itu film 3 season. Saya nonton semuanya 3 season. Dan setelah seasonnya habis, anak saya baru bilangin itu adalah si Henry Cavill yang main Superman. Terus saya melongo-melongo, saya sampai bingung. Dan saya tetap nggak mengerti kenapa yang main The Witcher itu adalah si Superman, si Henry Cavill. Ya, itu adalah how my brain works. Dan yang lebih anehnya adalah contoh seperti ini. Bagaimana otak manusia bekerja mungkin secara berbeda. Anak saya makanya sering ngomelin saya. Contohnya misalnya mama saya itu ada mama saya di sana. Waktu itu mama saya masih jauh di depan. Saya bilang, saya lagi naik mobil nih sama anak saya nih, si Bella. Dia bilang, Bella itu oma di depan. Ada oma tuh di depan. Yang mana? Yang itu tuh. Tuh, ya itu lagi naik sepeda, yang ini pakai topi, yang ini. Tuh, kok papi tahu? Iya, karena papi lihatnya dari belakang. Saya bisa mengenali orang dari belakang. Agak aneh. Believe it or not. Terus lagi sekitar berapa minggu lalu ya, 2 minggu lalu kok nggak salah ya. Saya makan di Gandaria City. Saya duduk sama anak saya, terus saya lihat ke kanan. Ada orang duduk membelakangi saya, jadi saya lihat belakangnya. Orang itu pakai kayak bukan topi ya, kayak topi kain gitu ya, hitam gitu, ngadep sana. Terus saya bilang sama anak saya, terus orang yang pakai topi hitam lagi ngobrol sama seorang yang botak. Ya. Terus saya bilang sama anak saya, si Bella, Bella, itu adalah Kick Andy, Andy Noya. Bella lihat dong, oh bukan papi yang botak. Iya, yang botak lah. Bukan papi yang botak, bukan Andi Noya, kata Bella. Bella, terus saya lihat, oh ya, ternyata ada orang botak satu lagi. Karena saya bilang, yang Andi Noya itu adalah yang botak, tapi dia pakai topi, jadi botaknya nggak kelihatan. Terus Bella bingung. Andi Noya botak, ya memang. Tapi kalau dia pakai topi kan jadi nggak botak. Tapi saya bisa tahu di Andi Noya. Terus sampai nggak percaya, sampai nungguin kita udah kelar makan, sampai dia tunggu berdiri, sampai balik badan, baru anak saya baru percaya bahwa beneran itu adalah Andi Noya. Saya lihatnya dari belakang. Kok papi bisa kenalin ya? 10 menit kemudian, kelar dari makan di situ, di kitchenette kalau nggak salah, seberangnya ada booth Oppo. Terus lihat si Andi Noya lagi ngomong di situ, baru kelar habis makan situ dia ngomong di situ. Semua orang lagi memandang Andi Noya sono, jadi semua yang dengerin membelakangi saya karena saya juga melihat Andi Noya ngadep saya gitu kan. Terus saya bilang sama anak saya, itu teman SMA papi tuh satu tuh namanya Menard. Yang mana? Yang itu, yang baju batik merah. Anak saya bingung. Terus saya telepon, Menard, lo ngapain dengerin Andi Noya di situ? Ya, teman saya juga bingung datang ke saya. Beneran, karena itu beneran teman SMA saya. Kok lo bisa kenalin gue ya? Kan gue membelakangi lo, katanya. Iya, nggak tahu, saya bilang. Nggak tahu. Jadi,
ternyata buat seorang seperti saya yang namanya prosopagnosia itu, ternyata saya itu memproses manusia itu, mengenali manusia itu banyak dari bentukan 3 dimensi. Makanya waktu dia 2 dimensi di film atau di TV, agak sulit menggambarkan ukuran orang itu seberapa besar. Seberapa tinggi, seberapa lebar, seberapa maju, itu seberapa jarak leher ke panjang lehernya, segala macam, itu ternyata mungkin terekam di otak saya secara saya tidak sadar. Ya, jadi untuk orang yang sering ketemu saya kenalin. Tapi kalau orang yang udah agak lama ketemu, jarang ketemu saya, misalnya teman SMA tanya, waduh saya bisa blur tuh. Makanya kayak misalnya saya, misalnya ditanya sama anak saya pernah nanya, yang main film Cinderella, yang orang yang di Disney itu siapa? Gitu. Dikasih unjuk 3 foto. Saya nggak tahu, karena di otak saya kalau saya suruh, waktu itu dikasih tahu fotonya tuh. Sekarang kalau saya ditanya lagi, saya lupa lagi fotonya yang mana. Saya nggak tahu. Karena buat orang seperti saya, gambar-gambar yang ada di layar datar seperti di 2 dimensi itu, mereka faceless. Ya kalau disuruh menggambarkan orang itu faceless, mukanya seperti apa saya nggak bisa gambarkan. Jadi kalau saya ditanya, ini ya mungkin gawat ya kalau ada misalnya kriminalitas. Ya. Kamu lihat nggak muka pembunuhnya misalnya ya, wah ini film thriller, tahu nggak pembunuhnya? Coba tolong itu, nanti kan kita disuruh ada polisi yang bisa sketsa muka orang. Nah itu saya udah bingung deh. Saya melihat sketsa orang aja, saya udah bingung kenapa orang bisa mengenali orang lain hanya dengan gambar. Apalagi zaman dulu yang nggak ada foto, pakai gambar ditempel wanted, gambar-gambar orang. Nah itu di otak saya tuh tidak masuk dari dulu tuh. Film cowboy, tempel, berupa gambar doang muka orang. Ini wanted gitu. Saya nggak ngerti. Jadi ini orang berkumis, jadi saya ngenalin kumisnya. Kalau dia orang berjenggot, saya ngenalin jenggotnya. Jadi waktu si Chris Hemsworth itu main di Mad Max, saya nggak tahu tuh si Chris Hemsworth karena dia bentuknya berubah, bajunya berubah, nggak kayak baju Thor lagi. Langsung blank muka saya. Ya, di otak saya langsung blank. Itu adalah yang ada di otak saya. Ya, memang rada-rada antik dan banyak keantikan lagi dari berbagai hal. Misalnya, bagaimana otak bekerja tentang kesehatan. Tentang kesehatan, orang-orang saya lihat sih kalau netizen Indo untuk disesatkan itu mudah karena balik lagi, karena bagaimana mereka punya memori sebelumnya, latar belakang pendidikan, pengetahuan umum, dan apa yang mereka terima. Sehingga mudah sekali untuk iklan lah atau apa. Itu makanya kalau misalnya iklan skincare, orangnya harus cantik, harus ganteng, kulitnya harus mulus, kan gitu kan. Padahal bisa aja orang tersebut nggak pakai skincare tersebut kan, bisa aja karena dia memang operasi plastik sehingga jadi cantik kan. Orang-orang Korea kan pada oplas mulu kan gitu. Itu konsep daripada yang ditangkap. Jadi kalau untuk iklankan obat kuat ya orangnya harus kuat gitu kan. Yang misalnya kalau iklan cutting deng, masa iklannya cewek kurus krempeng gitu kan, cantik kan, ngapain iklanin cutting deng kan gitu. Itu konsep daripada manusia di mana pinter-pinternya orang iklan masuk ke dalam dunia orang secara umum gitu. Yang mana memang saya tuh dari dulu tuh sangat sulit termakan iklan karena saya orangnya gitu, agak sedikit berbeda, nggak tahu orang-orang lain gitu ya, bagaimana mereka menanggapi suatu iklan. Mungkin sekarang dengan adanya Google, orang lebih
lebih selektif dan bisa ngecek. Itu pun kalau yang rajin-rajin ngecek. Jadi kalau orang mau ngajarin tentang kesehatan, pastinya orang itu kalau nggak dia harus sehat, harus kalau bisa juga dalam artian orang tersebut public figure atau influencer mengikuti banyak. Jadi sepertinya apa yang dia ngomongin jadi benar gitu. Walaupun mungkin pengetahuannya mengenai kesehatan itu bisa aja melenceng dan salah. Padahal dia nggak tahu. Nah, itu yang cara-cara daripada dunia iklan membodohi lah dalam artian dan tanda kutip untuk mungkin ada produk yang ingin dijual gitu ya daripada seseorang. Nah, demikian juga misalnya yang grup ini banyak pada menggunakan magnet. Menggunakan magnet kan kalau kita cari literaturnya nggak ada. Ada sih dikit lah. Masih ada juga sih, jurnal juga ada dikit. Tetapi kan tidak umum digunakan. Balik lagi yang ngomong saya. Dan yang ngomong saya itu waktu saya ngomong 20 tahun lalu, 25 tahun lalu kan nggak ada yang dengerin. Tetapi sekarang mulai banyak yang dengerin karena orang sudah coba pakai magnet dan mereka dapat manfaatnya. Kan gitu. Magnetnya beli sendiri, pakai sendiri di rumah, kok ada manfaatnya. Mulai dengerin saya deh tuh. Mau tahu sebenarnya ini ilmu apaan gitu kan. Ilmu guna-guna, apa ilmu maya gitu ya. Jawabannya ya silahkan dicoba kalau mau dapat manfaatnya kan gitu kan. Yang penting segala sesuatu ada aturan mainnya. Karena baik lagi, kenapa saya berpikir ngomongin magnet, kenapa orang lain tidak? Ya baik lagi, semua itu bagaimana how the brain works, setiap orang itu berbeda. Saya kalau disuruh berbisnis saham, ya nggak bisa karena saya otak saya nggak jalan di situ. Disuruh belajar mungkin bisa, mungkin lama, tetapi baik lagi niat atau enggak gitu. Tetapi ada beberapa hal yang memang tidak bisa dirubah dari seseorang. Misalnya seperti yang tadi saya bilang, kalau saya dengerin lawakannya si Jojon, saya tuh nggak pernah ketawa gitu. Tetapi kadang-kadang kalau ada film barat lagi yang misalnya film komedi tertentu ya saya bisa juga ketawa tuh gitu, kalau dia memang leluconan. Tapi memang seperti itulah yang memang tidak bisa dirubah. Nggak bisa nyuruh saya ketawa, nggak bisa gitu kan. Nah, demikian juga dengan kejadian seperti anak-anak spesial. Kalau kita kilas balik, kita ngomong 2 minggu lalu mengenai autisme, ADHD. Nah, mereka itu memang anak-anak seperti itu memang memiliki jalan pikir yang berbeda. Saya pernah ketemu dengan seorang anak ADHD. Dia suka gambar, lukis. Ditanya, kalau kamu menggambar, misalnya ngegambar gunung lah atau apa, itu gambarnya tuh di otak kamu emang ada? Ya ada. Saya tinggal menaruh dalam dan ditaruh di kanvasnya. Terus gambar yang ada di otak kamu itu 2 dimensi atau 3 dimensi? Saya tanya. Jawabannya, dia gambarannya itu 3 dimensi. Jadi kalau dia ngegambar misalnya gunung itu bisa diputar di kepalanya. Terus dia gambarkan hanya dari satu sisi yang dia mau. Dan dia bisa stop waktu dia rotate. Oh, yang dari sisi sini bagus nih. Dia gambar yang dari sisi sini ditaruh di kanvas. Karena kanvas cuma bisa melakukannya 2 dimensi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau saya tanya di sini, emang siapa yang bisa melakukan hal itu? Ya, sangat jarang. Saya juga
Saya juga nggak bisa tuh. Disuruh ngebayangin gunung detail, bisa ada pohon yang ini gambarnya di sini. Wah, nggak bisa. Saya karena saya juga pertama bukan ada sifat seni dan pelukisnya, tapi anak ADHD itu ternyata bisa punya kemampuan seperti itu. Dan mengapa saya juga banyak berpikir hal seperti ini? Karena ternyata saya mau cerita bahwa anak saya pun yang cowok ternyata adalah seorang anak yang spesial. Sampai-sampai anak saya itu di misdiagnose sama dokter. Jadi dari tahun 2014 anak saya yang cowok didiagnose sama dokter bahwa dia adalah kena anxiety disorder. Anxiety disorder termasuk suatu mental disorder yang memerlukan penanganan medis dan obat-obatan. Anak saya minum selama 8 tahun. Banyak orang nggak tahu. Nah, I'm telling you this, gitu ya, karena saya memang nggak suka main rahasia-rahasiaan. Ya, ini mungkin yang di bagian di sini tahu, yang pernah ketemu saya langsung, yang pernah saya ceritain. At the end of the story, ternyata waktu saya mulai ada grafo dan segala macam, saya penemuan, terus ternyata anak saya itu bukan anxiety disorder. Saya lakukan percobaan, eksperimen terus, akhirnya awal tahun ini, bulan Januari, saya baru tahu bahwa anak saya bukan anxiety disorder. Walaupun dia sudah hitungannya minum obat 8 tahun, yang nggak benar sih. Ternyata anak saya adalah seorang memiliki kepribadian yang sangat-sangat unik. Coba misalnya di sini mungkin ada yang tahu kepribadian itu pernah dengar kayak namanya sanguin, kolerik gitu ya. Itu ada 4 ya. Terus ada juga yang pembagian kepribadian itu yang big five, yang dia misalnya agreeable, thinker. Kalau saya mungkin orangnya thinker ya, mikir. Nah itu ada kepribadian yang 5. Terus ada juga yang ada yang belah 16. Jadi misalnya apakah dia introvert, extrovert, kayak gitu-gitu. Itu yang ENFP segala macamnya. Itu macam-macam. Nah, jadi setiap orang itu kadang masuk dominan di salah satu. Jadi misalnya, oh ini orang lebih sanguin, oh ini orang lebih melankolis gitu. Terus ntar di Big Five, oh dia orang yang agreeable, oh dia yang ini gitu ya, atau yang di INFP gitu ya, itu yang 16 gitu. Nah, ternyata ada satu jenis lagi yang kepribadian yang disebut FPP dan non-FPP. Nah, anak saya itu ternyata dia adalah seorang FPP. FPP adalah suatu kepribadian yang tidak dapat diobati, karena kepribadian kayak orang misalnya sanguin kan orangnya senang ketawa-tawa, cengengesan gitu ya, itu orang yang mengeluarkan emosinya terlihat oleh kawan sekeliling. Nah, seorang FPP itu pilihannya adalah 2, dia adalah seorang FPP atau non-FPP. Dan most of us, kebanyakan kita itu adalah non-FPP. Sedangkan anak saya ini adalah seorang FPP. FPP itu apa? Adalah fantasy prone personality. Jadi dia adalah seorang yang rentan menuju ke fantasi. Sehingga ternyata saya baru pelajari bahwa psikiater, psikolog yang umurnya udah agak tua, misalnya seumuran saya gitu ya, ternyata mereka tuh nggak belajar zaman dulu. Ternyata nggak belajar zaman dulu. Terus saya tanya ke psikolog yang sekitar 10 tahunan, belasan tahun di bawah saya tanya, tahu nggak mengenai FPP? Nggak tahu juga, nggak belajar. Nah, saya baru tanya lagi ke tadi anaknya si Yanian, dia baru lulus sekitar 1-2 tahun lalu. Nah, dia belajar tuh. Dia belajar mengenai apa itu FPP. Ternyata memang FPP itu adalah suatu kepribadian yang tidak bisa diobati. Misalnya orang yang sanguin yang nggak bisa dikasih obat biar jadi melankolis. Nggak bisa. Orang melankolis dikasih obat biar jadi sanguin nggak bisa. Oh, lo kurang senyum lo. Melo terus lo. Kasih obat. Nggak boleh gitu. Itu adalah suatu kepribadian. Jadi anak saya itu adalah memiliki suatu kepribadian bisa berfantasi. Berfantasinya itu
bisa hidup. Dia tidak memiliki kemampuan menggambar, tetapi dia bisa pergi ke dunia yang berbeda, dunia fantasi. Jadi seperti kalau kita membayangkan sesuatu itu sangat hidup. Mungkin kalau semua di sini bingung itu fantasi prone personality itu seperti apa, mungkin kita bisa bayangkan seperti J.K. Rowling ya. Memang J.K. Rowling nggak dinyatakan dirinya adalah seorang FPP, tetapi dia seperti menunjuk seperti ke seorang FPP karena dia dapat masuk ke dalam dunia Harry Potter itu begitu detailnya sampai dia bisa menggambarkan itu tongkat wand-nya, tongkat sihirnya itu dengan ukiran seperti apa, itu semua ada di kepalanya dan dia bisa tulis gitu. Nah, itu adalah seorang FPP. Terus saya nanya sama anak saya, kamu itu bisa merasakan melalui pikiran kamu ya? Bisa, dia bilang. Hah? Iya, jadi dia cerita kalau dia pernah nonton film Ratatouille, film kartun yang tikus masak-masak itu. Waktu dia nonton itu sopnya yang dibuat oleh si Ratatouille ada rasanya di otaknya. Bingung kan? Kalau mau ada suatu rasa asin, asam manis harus dari lidah, terus sinyal listriknya itu dikirim ke otak, terus otak itu akan mengolah, oh ini adalah asin. Jadi otak kita menimbulkan, oh asin. Kalau asinnya terlalu banyak, nanti dikasih tahu lagi di otak akan mendeteksi, oh ini asin terlalu banyak nih, oh kita tambahin air dikit biar nggak terlalu asin. Itu seperti itu. Nah, jadi anak saya juga tadinya nggak tahu, dia pikir semua orang tuh seperti dia. Semua orang tuh bisa berfantasi seperti dia. Padahal tidak. Gitu. Karena ternyata kejadian FPP ini termasuk adalah salah satu kejadian yang langka yang dimiliki hanya sebagian kecil orang. Gitu. Jadi kalau kita punya teman 20, mungkin kita bisa tahu, oh ini orang yang model kayak gini, jadi kalau kita ngobrol nih caranya kayak gini nih pendekatannya, yang ini kayak gini, kita tahu gitu ya, kita jadi akhirnya bisa saling adjust satu sama lain. Tetapi kita punya teman 1000 belum tentu bisa ketemu satu orang FPP. Jadi waktu orang itu bergaul dengan seorang FPP, akhirnya dia agak kebingungan dan terjadi kesulitan, itu yang dialami anak saya. Sehingga memang ternyata itu adalah bawaan lahir, sehingga karena kejadian FPP itu sangat langka, jadi akhirnya itu adalah salah satu seperti yang kejadian misalnya seorang anak ADHD atau orang FPP atau autism misalnya Asperger atau apa, dia kan masih bisa di sekolah biasa. Tetapi anak saya masuk sekolah biasa memang sampai lulus kuliah. Ya dia dibully waktu SD. Gitu. Dia dibully karena dia berbeda. Itu adalah sifat dasar manusia pada saat melihat berbeda, ada seperti hukuman, kenapa lo berbeda? Padahal manusia itu diciptakan berbeda-beda. Ya kita balik lagi, yang bisa mengerti lebih banyak seharusnya lah lebih know-in lah gitu ya, lebih bisa adjust dengan seseorang yang berbeda tersebut. Nah, demikian juga apalagi dengan orang-orang yang berurusan dengan mental disorder. Nah, itu mental disorder saya agak sedikit repot juga karena kalau mental disorder itu bukan dari kecil mereka begitu gitu. Mereka ada satu kejadian di mana mereka berubah. Gitu. Mereka berubah jadi seperti dalam tanda kutip orang lain. Kenapa? Karena memang otaknya kerjanya berbeda. Misalnya seorang OCD, dia kayaknya semuanya negatif. Banyak hal-hal jadi negatif. Tetapi baik lagi orang yang disebut OCD, anxiety disorder, dan depresi segala macam, itu mental disorder itu memang banyak kan negatif, tetapi tergantung balik lagi manifestasinya seperti apa, sehingga dunia medis itu memilah-milah, oh yang ini, yang ini gitu ya. Tapi basically mereka tuh membuat suatu negatif thinking di dalam otaknya. Sehingga
mereka memerlukan obat untuk suppress ya, menekan hal-hal itu biar tidak terlalu berlebihan, karena kalau berlebihan akan mengganggu aktivitas kesehariannya, ntar gaji nggak bisa bekerja kan gitu kan. Ya, jadi misalnya contoh yang pengguna Grafo yang ada mental disorder, tadinya nggak bisa naik mobil, tadinya nyetir mobil, terus kena anxiety disorder, nggak bisa nyetir mobil lagi. Bahkan disetirin orang pun sampai nggak bisa gitu. Karena kalau lewat jalan tol dia nggak bisa, karena terjadi anxiety waktu masuk jalan tol. Tapi sekarang dia sudah bisa nyetir lagi gitu. Itu ada suatu proses, walaupun tidak terjadi kesempurnaan seperti balik seperti dulu, tetapi ada yang namanya perbaikan. Itu memerlukan suatu kesabaran dari orang-orang yang kenal, orang-orang yang dekat dengan dia, itu perlu dukungan. Kita harus lebih menyelami pikiran mereka tuh seperti apa. Karena jangan coba pikir dengan jalan pikir kita. Kita harus memikirkan jalan pikir dia tuh seperti apa. Nah, waktu kita tahu, kita bisa bawa sedikit demi sedikit. Dan memang itu agak sulit dan perlu usaha besar. Gitu. Ya, itu apalagi yang namanya autism. Autism itu lebih rumit lagi. Karena how their brain works itu berbeda-beda. Ada yang memang nggak bisa connect, ya udah yang saya 2 minggu lalu cerita, apakah alat saya memperbaiki autism? Nggak bisa, yang udah nggak connect nggak bisa. Jadi misalnya contoh yang sederhana, karena anak saya juga saya jadiin percobaan, yang seorang FPP gitu, anak saya itu seorang FPP yang tidak bisa joke, ya, canda. Canda itu tidak bisa. Ya. Makanya itu adalah salah satu faktor dia kenapa dulu dibully waktu SD. Ternyata waktu saya tahu sekarang bahwa otak untuk bercanda itu tidak kesambung listriknya ke sana. Jadi apapun yang saya lakukan, saya nggak akan bisa ajakin dia bercanda. Karena memang nggak ada jalurnya. Jalur listriknya, jalur pengolahan data prosesor di otaknya itu untuk bercanda itu tidak ada. Nah, anak-anaknya seperti itu, jadi akhirnya dibully. Anak saya akhirnya jadi dibully karena dia tidak bisa bercanda. Ya lucu ya. Kadang kan kalau kita ngumpul-ngumpul sama teman-teman, terus kita ketawa-ketawa gitu ya, ngomongin cerita lucu-lucu lah, zaman dulu lah atau apa. Nah itu anak saya nggak bisa, anak saya nggak bisa, karena dia memang otak candanya itu tidak terhubung, nggak ke-connect. Dan dengan berbagai terapi yang saya ciptakan, itu tidak ter-connect juga, karena memang udah nggak ada dari lahirnya nggak ada. Nah demikian juga misalnya seperti anak-anak autism yang misalnya low function, ya ada hal-hal yang memang nggak bisa dicapai, tetapi memang balik lagi orang tua akan berusaha karena kita tidak tahu yang mana yang tidak bisa atau yang mana bisa masih bisa diinduksi sedikit demi sedikit. Gitu. Karena kan orang-orang tua yang memiliki autism, kalau yang mungkin Asperger mungkin pinter, mereka bisa belanja ke Indomaret atau apa untuk untuk nyari makanan gitu ya. Tapi kan ada juga yang nggak ngerti uang aja, nggak ngerti cara belanja, nggak ngerti apa segala macamnya, itu kan lebih menyulitkan buat orang tua. Ya. Bagaimana mengatasinya? Coba, orang tua akan selalu coba dan tidak putus asa. Ya saya juga mencoba, dari dulu jok-jok apa, ngajarin bahwa tiap kali akhirnya sekarang karena saya sudah mengerti, saya bilang, "Oh, barusan papi ngomong tuh lagi bercanda, kamu jangan masukin hati." Karena kadang dia berpikir bahwa dia diledekin, padahal kita lagi bercandaan. Nah, jadi akhirnya tiap kali kalau dia raut mukanya berubah, saya lihat, oh, dia pikir dia lagi diledekin karena dia nggak ngerti kalau itu adalah bercanda. Jadi saya harus terangin, saya kasih tahu, ini barusan bercanda, jadi kamu nggak usah masukin hati. Oh, terus dia langsung ngerti gitu, karena memang otak untuk prosesor untuk mengolah data tersebut nggak ada. Itu keajaiban dalam dunia manusia. Balik lagi, makin spesial anak tersebut, makin spesial orang tersebut akan
makin berbeda dengan kita. Ya. Kalau dibilang ya mungkin tuh bapaknya yang nggak tahu ya, karena kebanyakan dengar peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu kan cuma buah doang, bukan manusia gitu. Basically yang saya lihat dalam kehidupan saya nggak gitu. Anak-anak saya nggak ada yang mirip-mirip kayak saya gitu. Seperti anak-anak Einstein, saya juga nggak tahu anak Einstein siapa yang pinter kayak Einstein, juga nggak ada yang kedengeran. Kayak gitulah kira-kira. Itu yang saya bisa share, bahwa ternyata manusia itu berbeda dalam menanggapi segala sesuatu. Ya, demikian yang saya bisa bagikan hari ini, bagaimana otak manusia bekerja. Semoga berguna. Yang mau nanya-nanya, mau ngobrol-ngobrol, ini silahkan. Mau nanya mengenai hal lain juga boleh. Ya, jadi silakan mau nanya ngomong langsung boleh, mau chat boleh. Ya buat yang punya anak atau punya pasangan, punya pacar, nah itu jadi apalagi kalau mau punya pasangan ya itu lebih sulit lagi kan, makanya pasangan mau pacaran sampai menikah bisa jalan terus, mau sampai jalan terus sampai tua pun tetap mereka adalah dua manusia yang berbeda dengan jalan pikir yang berbeda. Kalau mereka bisa lanjut sampai tua kan itu adalah suatu hal yang luar biasa, karena perlu usaha yang luar biasa begitu. Karena manusia itu berbeda-beda. Makin spesial seseorang memang makin sulit diterima di masyarakat umum. Gitu aja sih kalau yang saya lihat ya. Oke. Tapi kan tetap ya Pak ya, kalau cari Ya. pasangan itu kan tetap cari yang the best ya di antara yang kalau walaupun berbeda kan pasti yang cari yang paling cocok, semua cocok mungkin, yang kita nyaman ya Pak ya, atau bagaimana tuh? Kalau untuk pasangan ya betul, pastinya. Nah, Walaupun berbeda ya tetap aja pasti ada yang berbeda sampai tua gitu ya. betul. Kita akan tetap berbeda sampai tua gitu. Nah, ya kalau ngomongin pasangan juga, saya ngomong ke anak saya, oh teman kamu yang itu tuh adalah seorang wanita alfa, saya bilang. Nah itu agak sulit itu mencari pasangan, karena masalah ya balik lagi, jalan pikir seorang manusia itu juga banyak dipengaruhi oleh memori dan bank data yang diinput dari segala macam sumber, termasuk orang tua, apalagi dalam mencari pasangan. Seorang wanita alfa, padahal kalau orang Indonesia biasanya orang Asia gitu ya, harus disuruh berpikir bahwa oh harus cari cowok yang lebih, harus cari cowok yang bisa mengatur hidup kamu, yang harus lebih superior lah yang cowok. Tetapi teman anak saya adalah seorang wanita yang alfa, yang mengatur segala sesuatu, bisa nyari uang sendiri dalam jumlah yang besar gitu ya, dari waktu di masa mudanya. Waktu dia mencari seorang pria yang alfa juga, banyak akhirnya pernikahan runtuh di tengah jalan itu. Karena alfa sama alfa kalau ketemu kelamaan itu cekcok melulu. Karena pikirannya kan saling mau memimpin ya. Gitu. Nah, nggak ada diajarin bahwa oh cewek ya udah cari cowok eh, yang beta gitu, jangan yang alfa, ya, biar bisa nurut gitu sama si cewek alfa. Nggak pernah saya dengar pendidikan di Indonesia dari orang tua yang ngajarin seperti itu kan ya umumnya kan. Betul nggak Cenarvi?
Ada Pak, cara bedain alfa beta kan gimana? Oh, iya kan bisa dilihat dari bagaimana dia mengatur kehidupannya dari eh, jadi misalnya ya, saya punya teman teman punya orang tua, punya orang tua. Ya, orang tua itu teman mama saya juga ya, jadi akhirnya kenal gitu dari lama ya, dari remaja udah kenal, orang tuanya juga teman mama saya, ya, mama saya ada di sini. Eh, nggak boleh sebut nama mama ya, mama kok nggak udah di silent aja. Eh, teman mama saya itu wanita, dia adalah seorang wanita alfa, pacaran kalau nggak salah 3 kali apa 4 kali putus melulu. Akhirnya dia ketemu cowok, akhirnya nikah sampai hari ini, sampai setua ini mereka masih menikah. Di mana ceweknya alfa, di mana ini teman mama saya yang cewek ini adalah yang kerja sampai dia pensiun, sedangkan sang suami diam di rumah mengurus rumah tangga, yang masak untuk anak-anak dan mengurus anak-anak. Sangat langka yang kita dengar hal seperti ini kan, tetapi itu adalah ternyata adalah suatu pilihan yang tepat dari teman mama saya wanita itu dalam memilih pasangan gitu. Karena dia memang tidak memerlukan pria yang alfa. Mungkin kalau dia maksa milih pria yang alfa yang memimpin, yang segala macamnya, mungkin akan jadi bentrok gitu. Akhirnya mereka awet langgeng pernikahan sampai tua, sampai hari ini. Saya punya teman bule, bosnya orang Cindo. Ah, bos itu dia bosnya Cindo cewek, dia yang paling galak, bule pun diomelin sama dia. Bule pada sudah apa kepala operasional gitu. Dia yang pegang operasional bule ini. Ah, terus ya dia bilang ya suaminya bos itu yang diam di rumah, yang nurut aja sama mama istrinya bos juga paling galak. Ya gitu, betul. Nah, ya itulah jadi konsep umum memang ada, ya konsepnya umum adalah biasanya pria memimpin, wanita di bawah, bisa itu umum gitu. Tetapi itu tidak berlaku pada semua orang. Konsepnya seperti itulah. Apalagi kalau kita ngomongin anak-anak spesial itu lebih spesial lagi gitu. Bahkan saya pernah kalau nggak salah ada di acara TV apa bagian menjodohkan anak-anak yang eh, anak-anak spesial lah ya, special needs gitu ya. Mereka mereka jodohkan gitu, sesama special needs jadinya akhirnya. Kalau anak saya nggak special needs, anak saya spesial doang, nggak pakai telur. Ya FPP bukan yang jalur yang autism itu agak-agak sedikit beda. Tadinya saya sempat berpikir anak saya itu autism karena dalam melihat pandangan mata ke mata aja dari dulu tuh susah gitu. Ternyata bukan, ternyata ada jenis lain kepribadian yang memang untuk melihat mata ke mata tuh sulit. Dulu aja saya pikir anak saya autis. Ternyata bukan. Waktu saya belajarnya saya belajar banyak lah dalam kehidupan ini karena mungkin banyak kejadian juga dalam kehidupannya untuk mau saya jadi belajar. Apa nanti kita bahas bagaimana membedakan ada ya jenis-jenis kepribadian, ada alfa, beta. Saya baca di Google banyak macam lagi Pak, banyak amat ini. Omega, gamma, delta. Iya, memang ya, ya memang banyak, makanya itu dia. Tapi baik lagi kan ke hukum, aturan masyarakat itu ada yang akhirnya mengharuskan kita, misalnya contohnya dalam memilih pasangan, ya kan cuma boleh satu. Tetapi baik lagi kalau kita mau nge-refer ratusan tahun yang lalu, orang bisa poligami lah, androgami itu atau sebaliknya gitu kan, atau eh, ya karena nggak ada hukum atau peraturan yang mengatur gitu ya. Ya balik lagi, pilihlah kalau kita ngomong pasangan ini, carilah pasangan yang tepat, kita harus mempelajari
karena kita akan hidup sampai tua dengan pasangan gitu loh. Sampai tua. Oh nggak ntar stres tengah jalan. Ya Pak, cari tips-tips belajar kepribadian biar ya Pak cari pasangan yang benar Pak. Itu mesti dibantu psikolog tuh saya tuh kalau kayak gitu tuh. Saya nggak secanggih itu juga sih ilmunya. Karena kan saya cuma pacaran cuma sekali, masalah pengalaman sangat kurang. Oke, yang lain ada mau cerita, mau nanya, mau ada masukan? Nina jam berapa di sana Nina? Udah nggak Oke. dengar kali pada semua ya? Deh. Iya. Waktu yang di Greenland lu udah ngantuk kali itu, udah malam kali. Ya. Oke, masih ada yang mau nanya-nanya? Ada yang kalau nggak kita sudah ini. Zoom kali ini. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Kalau mau ada usulan juga boleh tulis di grup. Mau ngomongin tentang apa yang mungkin diperlukan juga dalam kehidupan kita gitu. Ya, usul-usul aja. Kalau saya kan ikut-ikut. Kalau ini kan masih hubungannya sama yang cerita 2 minggu lalu. 2 minggu lalu kan bagaimana kelistrikan otak manusia bekerja. Pak, untuk bisa campur-campur ya Pak? Mungkin ya sebagian alfa, sebagian delta, sigma, bisa Ya campur. itu, iya bisa. Jadi ada yang namanya sistem dominan. Jadi misalnya kayak orang bilang kepribadian dia misalnya sanguin, kolerik, melankolis, tapi tetap dia nggak 100% orang, jarang sekali orang yang 100% sanguin, 100% melankolis. Dia tetap ada sebagian yang nemplok di sininya gitu. Memang nggak ada orang yang 100% sih. Jadi yang misalnya kepribadian the big five, misalnya thinker, saya orang yang suka mikir, nggak 100% saya pemikir doang. Ada bagian dalam kehidupan saya yang agreeable gitu. Misalnya kayak dulu waktu saya dengan istri, ya saya banyak agreeable juga dengan istri kalau dia lagi marah gitu kan, atau apa ya dia mengungkapkan perasaannya atau apa, walaupun nggak masuk logika, tetap saya harus agree juga. Jadi, itu manusia fleksibel, tetapi memang ada manusia yang memang tidak fleksibel dalam hal tertentu, dan itu memang mau nggak mau harus dimaklumi deh. Bukan FBP, FTP, Fantasy Prone Personality. Pak Daniel, Ya, Bu If, ini gimana? mau nanya di luar topik boleh? Boleh dong, silakan. Kalau taruh magnet di tanah, di lantai, tapi ada kayunya. Maksudnya di atas lantai itu ada pakai kayu gitu. Boleh nggak? Maksudnya? Apakah harus ditaruh di meja? Apakah harus Karena saya punya magnet itu, adik saya suruh saya ngecek semuanya 4. Bisa nariknya cuma 4. Nggak bisa 5. Oh, nggak apa-apa, 4 cukup. 4 cukup ya? Katanya kalau 4 dibuang aja. Saya bilang, waduh, semuanya dibuang atau repot ya? Kalau 3 mungkin agak lemah sih. Kalau 4 oke. Kan saya ngomong di video saya bilang 4 atau 5. Oh, oke. Kayaknya saya punya nggak ada tuh yang paling juga 1 biji yang 5, yang lain semua 4. Sih nggak apa-apa ya. Emang Bu If punya duit 1000-an di sono? Itu kan dulu waktu bulan Mei adik datang dia bawain 50 tuh, kurang lebih 50
butir. Itu yang kata 100 seribuan, uang 1000 ya. seribuan. Oh, oke, di bawah itu 1000 US. Oke, Ya. Jadi boleh ya Pak ya? boleh. Apalagi Bu If badannya kecil 4 ya cukup lah. Kalau yang malah narik 5 malah kan terlalu kuat. Malah ntar kalau terlalu kuat kadang suka nggak nyaman awal-awal. Oke. Terus sama dengkul saya kayaknya belum baik-baik. Mungkin usia juga ya Pak ya kali ya. Itu kayaknya tuh di dekat tumit juga. Malah sekarang jadi bengkak. Dekat tumit tuh yang kata sepatu kita pakai cang gitu. Itu ada Ya, sedikit bengkak ya. Dulu nggak bengkak, sekarang jadi bengkak. aduh, itu itu Dikit sih. plantar fasciitis ya? Plantar fasciitis ya? Saya sih belum ke dokter lagi ya. Cuman sih memang mesti ke physical therapy gitu-gituan. Aduh, bisa sekali pergi aja bisa 3 jam bolak-balik. Kalau Iya. kalau plantar fasciitisnya udah parah, artinya itu ada penumbuhan tulang, Bu If. Ya, jadi kalau ada penumbuhan tulang yang sampai sangat mengganggu dan udah terlalu besar, itu nggak bisa memang dipakai magnet. Mau nggak mau itu mesti digergaji. Waduh, kayaknya gergaji gitu-gituan saya nggak mau. Ke dokter suruh suntik saya nggak mau. Dia bilang, oh suruh ini. Saya tuh maunya yang natural gitu. Makanya saya senang sama magnet karena tuh natural gitu. Ya. Iya. Oke. Mungkin Di dengkul pakai berapa magnet, Bu If? kalau malam sebelum tidur kan agak malam tuh saya bangsa jam 11.30 itu dua. Jadi kan di dengkul. Bawahnya 2, atasnya 2 pakai kain. Ada ajarin pakai kain gitu. Oh, Jadi 4. Setiap dengkul 4. Terus TM 1 2 3 masih. Terus yang bakal vertigo masih. Masuknya masih saya tempel karena kadang-kadang saya takut juga kalau vertigo itu nggak enak gitu. Ntar kalau lagi nyetir bahaya. ya. Dulu padanya pernah bilang, oh itu mah mesti 24 jam itu. Cuman kalau 24 jam kadang-kadang suka serosot ke bawah. Saya kecepit pakai magnet. Jadi berdarah malah gitu. Jadi siang-siang saya pakai 1 aja tempel. Pakai di celana tuh saya tempel dalamnya 1, luarnya pakai koin itu yang 1000 itu. Udah kiri kanan. Ya. Sementara sih kayaknya ntar bayan dikit. Bukan baik ya. Bayan dikit. Ada sekali Pak ya waktu saya kolonoskopi ya. Kan 2 hari nggak boleh makan tuh ya. Udah gitu waktu saya lagi nunggu. Kok enak amat nih kayak. Padahal nunggu tuh 1 jam tuh di deket di dokter. Tapi gara-gara saya puasa jadi kayaknya enak. Dengkul saya mungkin makanan juga kali gitu Pak ya. Dari makanan. Iya. Oke. Ya, makasih Pak. Sorry. Ya. Makasih. Sama-sama. Sama-sama. Makasih. Oke. Ya. Ada lagi? Iya, saya mau nanya dikit kok. Boleh? Pak Daniel. Ya. Ini saya lagi belum ketik sih. Tadi saya belum sempat ketik. Bagaimana menurut Bapak yang kopi yang katanya jangka panjang bisa mengecilkan pineal gland? Oke. Sepengetahuan Bapak atau Bapak lebih banyak pengetahuan sana, saya juga baru baca soal itu. Oke. Ya. Decrease in pineal volume and melatonin production. Oke. Nah, baik lagi ini begini, kalau hal-hal yang sampel sedikit dan penelitian kurang, akhirnya orang itu namanya hanya sekedar klaim. Biasanya kalau secara statistik itu errornya suatu kepercayaan. Gitu. Jadi kalau kita pertama ngomong, apakah mengecilkan pineal gland? Mengecilkan pineal gland itu adalah suatu klaim yang luar biasa.
Kenapa? Karena kalau dia mau klaim seperti itu, semua sampel yang melakukan hal tersebut harus melakukan MRI untuk mengetahui emang pineal gland itu seberapa mengecilnya. Nah, kalau sampai mengecil, masalah di pineal, terus kalau mau mengecil, ya itu agak suatu klaim yang bisa aja suatu klaim yang berlebihan. Karena dari ukuran dan kemampuan detektor yang manusia bisa ciptakan. Kedua, dia ngomong masalah produksi melatoninnya segala macam. Jadi kalau minum kopi katanya kamu tadi? Ya, minum kopi dalam jangka panjang yang panjang sekali, rutin gitu. Decrease in Oke. pineal volume, berarti pineal gland-nya, and melatonin Iya. production. Oke, ya. Terus melatoninnya jadi turun gitu kan. Nah, kalau kita ngomongnya jangka panjang, akhirnya banyak faktor. Karena orang kalau hidup jangka panjang itu, dia juga dipengaruhi bukan hanya kopi. Jadi kalau misalnya kamu mau suatu perusahaan kopi, lo membuat kopi nggak bagus karena pineal gland-nya mengecil misalnya. Itu masalahnya tidak ada kontrolnya, sampel kontrolnya. Karena baik lagi dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang bagaimana orang mengontrol? Karena baik lagi misalnya orang itu ngerokok nggak, gitu kan contohnya. Oh, orang itu sering mabok-mabokan nggak? Kehidupan itu juga bisa aja merusak itu juga, bukan hanya satu faktor. Dari segitu sampelnya, berapa orang yang suka begadang-begadangan misalnya. Begadang-begadangan kan juga merusak bagian-bagian kepala kita juga, termasuk sistem kelenjar hormon yang di kelenjar pineal itu. Nah, itu sedikit complicated dan klaim seperti itu yang jangka panjang, karena efeknya jangka panjang. Kalau kita ngomong angka 10 tahun aja, tuh orang 10 tahun ngapain aja, emang cuma minum kopi doang kan gitu. Oh iya ya, kalau gitu analisanya untuk mencari datanya agak rumit ya Pak ya, harus yang sama semua ya manusianya. Nah, ya itu makanya saya bilang, saya pernah di Zoom yang kapan itu, makanya sampai sekarang perusahaan rokok kan nggak bisa disu kalau dia menyebabkan kanker, nggak bisa, karena jangka panjang. Emang itu doang yang nyebabin kanker, yang lain gimana? Ya siapa tahu dia setiap hari bakar sampah di Europe kan nggak tahu Pak. Nah itu dia makanya nggak bisa, terlalu sulit, terlalu mahal untuk melakukan suatu penelitian tertentu. Apalagi cuma mau ngomongin kopi, siapa yang mau keluarin biaya mungkin miliaran, puluhan miliar untuk mengklaim kopi itu mengecilkan kelenjar pineal atau tidak? Terlalu sulit. Karena jawabannya kan tetap aja masih ada yang nggak apa-apa juga minum kopi dalam ngomong 10 tahun, 20 tahun. Akhirnya ya udah ngomong apa ya, akhirnya udah percaya, akhirnya is a belief. Mau ikutin yang mana dah? Iya. Akhirnya ya mungkin coba-coba sendiri ke badan sendiri efeknya gimana tahu sendiri. Nah, iya betul. Tapi kan yang efek yang dirasakan paling jangka pendek. Jangka pendek. Kalau jangka panjang dia udah bingung. Yang mana satu penyebabnya. Oke lah. Iya. Oke. Tetapi baik lagi, kalau kamu ngomong gini ke pecinta kopi sama pembenci kopi, kadang mereka punya pandangan yang berbeda kan. Kalau kamu kan nanya ke orang statistik, saya. Jawabannya kayak gitu. Oh iya, oke nggak apa-apa.
Belajar statistik sih, saya kan backgroundnya IT, ada belajar statistik juga, benar. Ada error apa standard deviation, error gitu. Iya. Kalau dari bapak kan untuk untuk jangka panjangnya otaknya bagus kan pakai TP itu. Ya, Ya. Kalau dari saya yang saya baca ya, kalau dari makanan dari apa ya, daun pegagan dari Indonesia banyak daun pegagan iya. untuk otak. Kalau sepengetahuan bapak yang mana nanya, setahu saya yang gitu-gitu aja sih, daun pegagan, apa ginkgo biloba. Iya. Dari bapak ada tambahan lain yang mungkin lebih mudah didapatkan dan juga eh, lebih apa ya, nggak mahal-mahal gitu. Daun pegagan murah di sini. Ya, ya gitulah. Akhirnya karena kalau kita ngomong itu kan menjaga, apalagi ya ngomong kata preventif dan jangka panjang, akhirnya untuk melakukan klaim-klaim itu jadi sangat sulit sih, gitu aja. Akhirnya it's just do what you believe, gitulah. Oke, Oke. cukup. Nggak ada lagi, saya tutup. Terima kasih atas kehadiran semua peserta Zoom kali ini. Sampai ketemu 2 minggu lagi dengan topik yang nanti diomongin di grup. Saya bingung. Kalau lagi bingung topik, saya nanya di grup. Ya, Thank you terima ya, kasih. itu Pak Daniel. Sama-sama. Ya, sama-sama. Masih Pak. Udah. Ya, mari.